Pemirsa, program Menyingkap Tabir kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kali ini kami akan mengulas soal tewasnya seorang janda beranak satu yang jasadnya ditemukan di lahan milik warga di Lampung Tengah. Berikut detik-detik penangkapan seorang pelaku yang diwarnai dengan aksi letusan senjata api. Diam! Pak. Diam kau! Diam! Diam! Semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini laki-laki apa perempuan kan gitu saya. Sejelek-jelek perilaku orang tua saya tetap saya belain. Orang tua saya ini ngelahirin saya ini taruhannya nyawa. Nah, kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, dia dihukum setimpal. Halo. Arah ini. Mana? Adijaya. Pakai baju apa? Pakai baju apa? Yang mana? Ini itu. Diam. Diam. Ketegangan terjadi di wilayah Kelurahan Fajar Asri, Lampung Tengah. Seorang pemuda terlihat dibekuk oleh sejumlah pria bertubuh kekar. Ternyata mereka adalah tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah. Sementara pemuda yang dibekuk adalah pelaku pembunuhan yang sudah menjadi target operasi. Namanya Ikhwanuddin Sanjay. Sabtu 27 November 2021, warga Kampung Dono Arum, Lampung Tengah, geger. Sesosok mayat wanita korban pembunuhan ditemukan di sebuah ladang milik warga. Aparat kepolisian Lampung Tengah yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Ada bekas sayatan senjata tajam di pergelangan telapak tangan kanan korban. Selain itu, di leher korban juga terdapat luka bekas jeratan. Korban diketahui bernama Margianti, usianya 30 tahun. Margianti tercatat sebagai warga Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Kami mendapat informasi telah ditemukannya seorang mayat perempuan usia kurang lebih 30 tahun di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung. Kami langsung meluncur ke TKP. Kami lakukan olah TKP. Kita ketahui identitas daripada si korban atau mayat ini. Setelah itu kita lakukan visum. Baru kemudian kita lakukan otopsi penyebab untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit setempat. Luka daripada korban itu di sini, kemudian ada jeratan, kemudian di pinggang juga ada bekas luka tusukan. Peristiwa tewasnya Margianti tentu membuat keluarga terpukul. Mereka tak menyangka akan mendapat kabar yang begitu menyesakkan.
Margianti rupanya dihabisi oleh Ikhwanuddin Sanjaya dan 3 temannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tim menyingkap tabir tiba di Lampung Tengah untuk menggali informasi mendalam soal kasus pembunuhan ini. Tujuan pertama kami, lokasi penemuan jasad Margianti. Kami bertemu Muslikin di sini. Muslikin yang merupakan pemilik ladang bercerita kepada kami soal awal mula ditemukannya jasad Margianti. Ada temuan apa itu waktu itu pagi itu? Mayat. Katanya, nggak tahu, dan saya begitu ditelepon sama yang namanya Pak Widodo itu, langsung saya nengok ke sini. Waduh, ternyata saya nyampe sini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini laki-laki apa perempuan kan gitu saya. Posisinya, nah ini kepala di sini nih, ini kepala, ini sampai nyingkap gini kok ini. Nah ini tangan kanannya toh kalau begini. Oke. Nah sampingnya di situ. Nah, kakinya di sini, yang sebelah kanan sendalnya masih kepakai, yang sebelah kiri udah lepas. Halo, ini tas korban. Ini apa ini? Ini yang dijerat. Oh, dijerat. Leher nih. Posisinya ya puas masalah dendam, saya belain orang tua. Sungguh ironis, 3 dari 4 pelaku pembunuh seorang janda beranak 1 di Lampung Tengah ini ternyata masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Mereka terlebih dahulu pesta miras sebelum beraksi. Siapa? Yang mana? Ini itu. Diam. Diam. Pak. Diam kau. Diam. Diam. Semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini laki-laki apa perempuan kan gitu saya. Sejelek-jelek perilaku orang tua saya tetap saya belain. Orang tua saya ini lahirin saya ini taruhannya nyawa. Nah, kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, dia dihukum setimpal. Bagaimana apa? Yang mana? Ini itu. Diam. Diam. Pak, diam kau. Diam. Pemuda yang diringkus ini bernama Ikhwanuddin Sanjaya, pelaku pembunuhan seorang janda beranak 1 bernama Margianti. Bawah situ. Itu dekat kaki kamu itu nah. Makan kamu itu habisnya. Ia diminta untuk menunjukkan barang milik korban yang telah dibuangnya. Mana pisaunya ini, weh? Di mana ya? Di air ini. Dari sebuah kali, tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah akhirnya menemukan tas milik korban dan sejumlah barang lainnya. Barang bukti yang kita dapatkan, yang pertama motor milik korban yaitu Beat warna putih, dan yang kedua yaitu HP dari korban tersendiri. Tas tersebut bersama KTP dari korban ada di kali tempat dia membuang tas tersebut, TSKS ini. Kini Ikhwanuddin Sanjaya resmi dijadikan sebagai tersangka. Rupanya, saat beraksi Ikhwanuddin tidak sendiri. Ia dibantu 3 temannya yang masih duduk di bangku SMP. Dari kejadian ini muncul 4 tersangka. Yang pertama S, yang kedua DK, yang ketiga F, yang keempat DF. Ikhwanuddin Sanjaya kini menjadi pesakitan. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya terhadap Margianti. Lalu apa yang membuat Ikhwanuddin bisa berbuat keji?
Kabarnya, ia sakit hati kepada korban. Dia ini nanya tentang kamu sekarang tinggal di mana? Kok saya nggak pernah lihat keluarga kamu ini di mana, kata dia gitu kan. Terus saya ceritain, saya ini udah hidup sendiri dari emak bapak pisahan dari umur saya masih kecil. Terus, berarti ibu kamu udah nikah lagi? Udah, saya bilang gitu kan Pak. Dan nggak ngurusin kamu, itu mah udah hak pribadi dia masing-masing. Dia ini terucaplah omongan kotor tentang keluarga saya dengan saya Pak. Dia ngatain emak saya ini nikah terus kayak terus saya ini ya anak lon. Untuk melampiaskan sakit hatinya itu, Ikhwanuddin kemudian mengajak 3 temannya yang masih di bawah umur untuk menghabisi nyawa korban. Sebelum beraksi, mereka pesta miras terlebih dahulu. Saya hari Sabtu itu lagi ngumpul sama kawan nonton balap liar Pak. Nonton balap liar, dia ini tiba-tiba chat saya di Facebook Pak. Nanyain keberadaan saya di mana. Nah, habis itu saya bilang lah saya di Dono Arum, saya bilang gitu. Terus habis itu dia nyamperin saya Pak. Terus saya udah mau pulang sama dia, diajak jalan. Nah, itu udah langsung ada rencana saya Pak. Rencana terus ngabarin rekan-rekan itu. Dari itu saya pinjem sebisa peso panjang, bisa dibilang golok itu. Habis itu saya pinjem, ketemuan di perempatan, pinjem. Habis itu kita lanjut perjalanan lagi, searah pulang. Nggak taunya di BBM motor korban ini kehabisan Pak. Terus dorong, itu kesempatan saya. Kita orang sama rekan-rekan yang bertiga itu langsung menuju TKP Pak di Dono Arum itu. Terus kita orang di situ Pak, eksekusi ini. Gimana ceritanya? Itu dari si rekan D itu udah dari pakai tali dasi itu kan Pak. Saya suruh ngobrol di depan korban, dijerat, tapi itu gagal Pak, lepas, berontak. Habis itu saya Pak, saya ya sambil bayangin emak saya sih Pak, langsung saya tarik tali di jaket ini kan, langsung saya ikat lehernya. Ikhwanuddin pun menceritakan soal pertama kali ia kenal dengan korban. Kalau kenal sih sekitar 1 tahun ya Pak. Nah, posisi ketemu itu di hiburan jaranan Pak, hiburan kuda kepang. Terus tiba-tiba minta nomor untuk ngasih tahu tentang kabar kalau ada hiburan lagi, kapan, di mana, suruh ngasih tahu. Nanti dia nonton. Ada hiburan nonton, udah kayak orang udah saya tuain lah dari ini ya Pak, dari kawan-kawan gitu. Sungguh mengejutkan. Inilah jawaban Ikhwanuddin saat kami tanya soal perasaannya setelah menghabisi nyawa Margianti. Posisinya ya puas masalah dendam, nyeselnya ya posisi sekarang ini Pak. Saya belain orang tua Pak. Sejelek-jelek perilaku orang tua saya, ibu saya, tetap saya belain. Karena saya sebagai anak, saya tahu kalau orang tua saya ini ngelahirin saya ini taruhannya nyawa Pak. Sungguh ironis. Di usianya yang masih terbilang muda, Ikhwanuddin sudah menjadi seorang pembunuh dan residivis kambuhan.
Sejak kecil dulu, waktu sekolah ini Sanjaya udah pernah maling, jadi ngambil rokok tempat tetangganya. Dari proses prarekonstruksi yang dilakukan polisi, tergambar jelas betapa kejamnya pelaku saat menghabisi nyawa korban. Dan mereka terlebih dahulu melakukan perencanaan sebelum beraksi. Kenapa? Kemana? Diam! Diam! Pak. Diam kau! Diam! Diam! Semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini laki-laki apa perempuan kan gitu saya. Sejelek-jelek perilaku orang tua saya tetap saya belain. Orang tua saya ini lahirin saya ini taruhannya nyawa. Nah, kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, dia dihukum setimpal. Nah, korbannya. Aksi yang dilakukan Ikhwanuddin Sanjaya begitu sadis. Ia telah menjerat leher korban dengan menggunakan tali jaket dan dasi, serta menyayat pergelangan telapak tangan korban. Perbuatan keji Ikhwanuddin ini tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar Polres Lampung Tengah. Ada sekitar 64 adegan, di mana adegan paling krusial yaitu adegan 49 yang dimana tersangka dan 3 orang lainnya itu berusaha untuk membunuh korban. Atas perbuatannya, Ikhwanuddin pun terancam hukuman berat. Berdasarkan pemeriksaan, rekan-rekannya itu diancam pasal 338 dan 365 dengan hukum acara yang berbeda karena pelakunya terduga pelaku itu anak-anak, makanya anak-anak tersebut dilakukan berita acara peradilan anak. Untuk S, pasal yang diterapkan yaitu 340, di mana ancaman hukuman yang paling berat seumur hidup dan paling rendah 20 tahun. Untuk mengetahui lebih dalam keseharian Margianti, kami coba menemui keluarganya. Kami bertemu Suparmi, kakak korban. Ya kita nggak tahu, nggak tahu informasi dari manapun. Taunya dia berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore gitu. Dia kitanya nggak denger Kak, kalau dia punya temen gini-gini, punya musuh gini-gini, punya masalah, kitanya nggak denger. Atas peristiwa ini, keluarga menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya dibilang sakit-sakit, kaget-kaget, terkejut iya. Ya kalau ditanya soal gimananya ya kita nggak terima, namanya dia adik kandung ya kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, dia dihukum setimpal dengan perbuatan dia gitu. Bukan cuma keluarga korban, kami pun menemui keluarga tersangka Ikhwanuddin Sanjaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah saudaranya Sanjaya? Rumah bibinya? Bibinya ada? Nggak ada, Pak. Lagi kemana ya? Lagi keluar. Lagi keluar. Kapan pulang mungkin? Nggak tahu, Pak. Ntar, Pak, kalau ngaji dulu, Pak. Iya, iya. Sementara menurut tetangganya, Ikhwanuddin sudah lama tidak tinggal di rumah ini sejak kedua orang tuanya bercerai. Sejak kecil dulu, waktu sekolah ini Sanjaya udah pernah maling, jadi ngambil rokok tempat tetangganya. Beberapa waktu kemudian, ya masih di bawah umur, udah maling lagi, maling motor, tapi nggak dijual, cuman dinaikin ke sana sini dimodif, ketahuan. Rupanya, Margianti tewas karena tak bisa menjaga lisan, sedangkan para pelaku bisa berbuat keji karena jalan pikirannya terbungkus minuman keras. Jadi jagalah sikap dan awasi anak-anak kita,
Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Demikian cerita miris dari Lampung Tengah. Sampai jumpa. Bagi baju apa?